Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nutu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Para bapak, para ibu, para saudara jamaah yang kami hormati, alhamdulillah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat anugerah yang terus-menerus Allah limpahkan kepada kita, terutama atas nikmat Allah yang berupa hidayah, sehingga kita sebagai hamba Allah dapat melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah dengan berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga bersyukur kepada semua perantara hidayah, mulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabiin, tabiin, ulama ussolihin yang telah menyampaikan, memperjuangkan kepada kita secara sambung bersambung kitab Allah wa sunnata Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita semua pada saat ini bisa bersama-sama tekun mengaji Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita beramal ibadah kepada Allah dengan mengamalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita kerjakan dengan niat mukhlis lillah karena Allah. Dalam kesempatan yang baik ini, di saat kita bersama-sama berada di rumah masing-masing, kita manfaatkan untuk mengaji Al-Quran. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita akan mengaji Al-Quran ini mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Mudah-mudahan Allah memberi kelancaran dalam kegiatan kita saat ini. Mari kita buka surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini adalah sebagai pembuka kitab suci, maka disebut surat Al-Fatihah berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la sholata liman lam yakro bi fatihatil kitab, bahwa sholat tidak sah bagi orang yang tidak membaca fatihatil kitab. Jadi disebut surat Al-Fatihah karena memang pembukaan kitab secara tertulis diawali dengan surat Al-Fatihah, dan kemudian di dalam setiap sholat bacaan Al-Quran juga selalu diawali dengan surat Al-Fatihah. Dan Rasulullah SAW telah bersabda bahwa tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Di dalam hadis juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW menyebut surat Al-Fatihah dengan beberapa nama, di antaranya Ummul Quran atau Ummul Kitab atau Sab'ul Masani atau Al-Quranul Azim. Dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 87, Allah berfirman, walaqad atainaka sab'an minal masani. Kami Allah telah memberi kepada engkau Muhammad 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Nah, yang dimaksud 7 ayat yang selalu diulang-ulang ini adalah surat Al-Fatihah yang selalu kita baca dalam setiap rakaat di dalam kita melaksanakan
ibadah sholat. Tadi juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW menyebut surat Al-Fatihah sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab. Yang maksudnya adalah Ummul Kitab bisa bermakna pembuka kitab atau inti dari kitab Al-Quran. Maksudnya di dalam surat Al-Fatihah ini terkandung seluruh makna ataupun kandungan ajaran yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Bisa dikatakan bahwa surat Al-Fatihah merupakan ringkasan dari kitab suci Al-Quran. Sehingga perlu bagi kita untuk benar-benar memahami kandungan dari surat Al-Fatihah ini. Dengan demikian kita dapat memahami secara ringkas apa intisari dari kandungan keseluruhan ayat-ayat yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, sebelum kita kaji makna maupun keterangannya, kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna wa hudan wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar wajhu ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna ta'wilal kitab. Allahumma atinal hikmah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq wa sulal wa dhaikil arzaq. Allahumma inna na'udzubika minan nusyrika bika salamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma anji aimat min jama'atana wa barik jama'atana. Allahumma ansur aimat mansur jama'atana. Allahumma aslih aimat maslih jama'atana wa masfi jama'atana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang diranjam atau setan yang dilempari batu. Sebelum membaca Al-Quran, kita diperintah oleh Allah untuk
terlebih dahulu membaca ta'awud. Dalam surat An-Nahl ayat 98 Allah berfirman, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ketika engkau Muhammad membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang diranjam. Kita membaca ta'awud, maksudnya memohon perlindungan kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, sekaligus merupakan pengakuan atas kekuasaan Allah serta pengakuan kelemahan diri kita sebagai hamba Allah, ketidakberdayaan kita melawan musuh kita yang sesungguhnya, musuh yang bersifat batiniah, yang tidak ada seorang pun yang sanggup mengusirnya kecuali Allah yang menciptakannya. Karena itu kita diperintah untuk memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang memang selalu berusaha untuk mengganggu, memperdaya khususnya kepada hamba-hamba Allah yang telah beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Allah juga telah berfirman, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam surat Al-Alaq ayat pertama. Dan ini juga merupakan ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Iqra', bacalah Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah yang telah menciptakan. Maka dalam kita membaca Al-Quran juga disunahkan untuk membaca basmalah. Kemudian di dalam kitab Al-Quran, lafaz basmalah ini terdapat dalam setiap surat, di awal setiap surat, kecuali surat At-Taubah. Di dalam surat Al-Fatihah sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim ini bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Diterangkan di dalam hadis Sunan Abu Dawud, Ani bin Abbas, anna Rasulullah SAW kana la ya'rifu faslas surah hatta yunzala alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada mulanya Nabi tidak mengetahui batas surat. Maksudnya Nabi belum menemukan ayat yang bisa dipergunakan untuk memisahkan antara surat satu dengan surat yang lain, sehingga Nabi mendapat wahyu ayat Bismillahirrahmanirrahim, yaitu yang terdapat dalam surat An-Naml. Setelah itu Nabi menggunakan Bismillahirrahmanirrahim ini sebagai pembatas atau pemisah tiap-tiap surat di dalam Al-Quran, termasuk di dalam surat Al-Fatihah.
Karena itu ketika membaca surat Al-Fatihah, maka ayat pertama yang dibaca adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga bacaan basmalah itu dibaca dengan sir, dengan samar, atau bisa juga tidak dibaca. Dalam hadis Muslim dijelaskan, an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihus shalah bit takbir wal qiraah bilhamdulillahirabbil alamin. Nabi memulai salat dengan takbir dan memulai bacaan Al-Qur'an, maksudnya bacaan Al-Qur'an di dalam salat, yaitu dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Anas bin Malik juga menerangkan, sholaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna bi alhamdulillahirabbil alamin. Saya sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka semua memulai bacaan surat dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, segala puji, lillahi, hanya bagi Allah, Rabbil alamin, Tuhan seluruh makhluk. Segala puji hanya bagi Allah. Allah adalah Tuhan atau penguasa seluruh makhluk. Jadi alamin ini adalah jamak dari alam, kata alam. Alam itu maknanya kullu maujudin siwallah fahuwal alam. Segala sesuatu selain Allah itu disebut alam. Berarti alam ini maksudnya adalah semua makhluk. Makhluk yang ada di dunia maupun di akhirat. Segala sesuatu yang ada ini selain Allah itu termasuk alam. Nah, Allah adalah Rabbul Alamin. Rabb itu maknanya bisa pemilik, penguasa, pengatur, atau pengendali. Jadi Allah adalah Tuhan yang menguasai, yang mengatur, yang mengendalikan seluruh makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Karena itu, segala pujian hanya pantas diberikan kepada Allah sebagai satu-satunya zat yang maha sempurna. Jadi Allah itu adalah nama dari Allah yang paling agung. Jadi Allah itu memiliki banyak nama. Nah, di antara nama-nama Allah yang paling agung adalah Allah. Kata Allah merupakan nama dari Rabb. Jadi Allah adalah Ismul A'zam. Maksudnya di antara nama-nama Allah yang paling agung adalah Allah. Karena
sifat-sifat Allah yang lain di dalam Al-Quran diterangkan untuk mensifati nama Allah. Sebagaimana yang tersebut dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Yaitu Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Jelas dalam ayat tersebut nama Allah lah yang disifati dengan sifat-sifat Allah yang lain. Dan di dalam ayat itu juga disebutkan Allah memiliki al-asma'ul husna, yaitu nama-nama yang terbaik bagi Allah. Nama-nama Allah ini menunjukkan sifat-sifat Allah. Dan semua sifat-sifat Allah itu sempurna. Allah Maha Sempurna. Dalam ayat lain Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'auhu biha. Allah memiliki al-asmaul husna, yaitu nama-nama yang terbaik untuk mensifati zat Allah. Maka berdoalah dengan menyebut al-asmaul husna. Di dalam hadis Rasulullah SAW menerangkan, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan ila wahidah. Man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama, yaitu 100 dikurang 1. Barang siapa yang bisa menjaga nama-nama Allah tersebut, maka dia dijamin masuk surga. Karena hanya Allah zat yang sempurna, hanya Allah zat yang memiliki semua sifat-sifat terbaik yang sempurna, maka alhamdulillah, yaitu segala pujian hanya berhak atau hanya layak untuk dihaturkan kepada Allah. Tidak ada selain Allah yang berhak untuk dipuji. Karena selain Allah tidak ada yang sempurna. Maka di sini Allah berfirman, alhamdulillah. Alhamdu, di situ huruf alif dan al, alhamdu. Al itu menunjukkan makna keseluruhan. Maksudnya segala pujian. Lillahi, hanya bagi Allah. Karena hanya Allah yang sempurna. Kalau kita menjumpai ada hal-hal yang baik atau hal-hal yang patut kita puji, tentu kita juga akan menjumpai di balik kebaikan atau di balik hal yang bisa kita puji, pasti masih ada sesuatu yang kurang. Pasti ada cacatnya, tidak mungkin sempurna. Memang demikianlah keadaan makhluk. Maka dalam ayat ini kita diperintah oleh Allah untuk hanya memuji kepada Allah. Jadi ayat ini sebenarnya seakan-akan Allah berfirman, qulu alhamdulillahi rabbil alamin. Katakan,
bahwa segala pujian itu hanya bagi Allah, Tuhan, penguasa, pengatur semua makhluk, baik di dunia maupun di akhirat. Allah adalah zat yang paling senang dipuji, sehingga Allah berkenan untuk memberi balasan surga bagi siapa yang mau memuji kepada Allah. Maka ya, kita pun sebagai orang yang beriman, pada kenyataannya dalam kondisi apa saja kita tetap memuji kepada Allah. Ketika Allah memberi nikmat, kita bersyukur dan kita ucapkan alhamdulillah. Ketika mendapat musibah yang sebenarnya itu membencikan, tetapi kita pun tetap dituntun untuk memuji kepada Allah. Kita ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Memang hanya Allah yang berhak dipuji dengan kesempurnaan Allah. Dan semua qadar-qadar Allah itu tidak bisa kita cela. Kita pun tetap harus memuji kepada Allah dalam segala kondisi. Nah, alhamdulillah ini juga merupakan kalimat syukur. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, berarti kita bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillah juga merupakan kalimat doa. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu du'a alhamdulillah. Tanpa kita meminta kepada Allah, dengan kita memuji kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, berarti kita sudah bersyukur kepada Allah. Dan Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat yang telah Allah berikan. Nah, karena itu membaca alhamdulillah ini merupakan doa yang paling utama. Tanpa kita menghaturkan permintaan, Allah bukan hanya memberi, bahkan Allah menambah nikmat yang ada, dan Allah juga akan mengekalkan nikmat yang telah Allah berikan. Itu sebagai bukti Allah ridho bila hambanya bersyukur. Allah ridho, senang bila hambanya memuji kepada Allah. Ketika di dunia, maka Allah akan terus memberi anugerah kepada hamba-hambanya yang memuji kepadanya. Dan nanti ketika di akhirat, maka Allah akan memberikan ridhonya dalam bentuk rahmat, kasih sayang yang Allah sediakan dalam kehidupan di surga. Nah, ini terkait dengan ayat berikutnya. Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim. Di Ar-Rahman ini juga salah satu dari nama Allah, sifat Allah. Maknanya adalah sangat mengasihi atau sangat menyayangi. Ar-Rahim juga sangat menyayangi.
Ar-Rahman, Ar-Rahim ini sebenarnya memiliki arti yang sama. Kedua nama ini menunjukkan makna rahmah atau kasih sayang. Memang kedua kalimat ini berasal dari kata ar-rahmah, kasih sayang. Bahkan ar-Rahman ini mengandung pengertian yang lebih. Ya, tidak hanya sekedar kasih sayang, tetapi sangat sayang. Ar-Rahman. Demikian juga Ar-Rahim. Bila dibandingkan kualitasnya, Ar-Rahmah, kemudian Ar-Rahim, dan yang paling tinggi adalah Ar-Rahman. Dengan sifat Allah Ar-Rahman, maka maksudnya adalah kasih sayang Allah ini bisa dinikmati oleh semua makhluk. Jadi Ar-Rahman itu berlaku lil jami'il khalqi, untuk semua makhluk. Dengan sifat Allah Ar-Rahman, orang-orang yang durhaka, yang menentang kepada Allah sekalipun, di dalam kehidupan dunia mereka diberi berbagai macam kenikmatan-kenikmatan hidup di alam dunia. Bukan hanya manusia, bahkan semua makhluk yang Allah ciptakan, Allah tanggung rezekinya. Allah memberikan berbagai anugerah, kenikmatan-kenikmatan yang bisa dirasakan oleh semua makhluk tanpa kecuali. Itulah sifat Allah Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim ini merupakan bentuk kasih sayang Allah yang khusus hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, dan nanti akan dinikmati oleh orang-orang iman dalam kehidupan di akhirat, yaitu di dalam surga. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 43, wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu terhadap orang-orang iman rahiman, memiliki sifat rahim, yaitu sangat penyayang. Ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Nah, Ar-Rahman ini merupakan nama yang khusus untuk Allah. Tidak bisa berlaku bagi makhluk. Sedangkan Ar-Rahim, Allah sendiri dalam firman-Nya juga menggunakan sifat Ar-Rahim ini untuk mensifati Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yaitu disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Telah datang atas kalian seorang utusan dari kaum kalian, berat terasa olehnya apa yang menjadi penderitaan kalian. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Rasul tersebut sangat menginginkan kalian bisa beriman. Bil mu'minin raufur rahim. Rasul tersebut memiliki sifat rauf dan rahim terhadap orang-orang yang beriman. Berarti untuk sifat rahim ini bisa juga berlaku bagi makhluk. Ya, terbukti Allah sendiri dalam firman-Nya menyebut Nabi Muhammad dengan sifat rahim. Itu bil mu'minin raufur rahim. Nah, sedangkan sifat Ar-Rahman ini khusus bagi Allah, tidak bisa
digunakan untuk mensifati makhluk. Ayat berikutnya, Maliki yaumiddin. Maliki ini bisa dibaca dengan mimnya, fathahnya mim, itu dibaca pendek. Jadi Maliki. Di antara 7 imam bacaan, itu sebagian ada yang membaca dengan Maliki. Jadi mimnya dibaca dengan mat, Maliki. Nah, kalau dibaca Maliki, maka maknanya adalah yang memiliki atau yang menguasai. Nah, sebagian bacaan itu mimnya dibaca tanpa mat, ya, pendek. Jadi Maliki. Maliki itu maknanya raja atau yang merajai. Ya, dua makna ini mengandung maksud yang sama, tetapi ya, maknanya tetap berbeda, ya, disesuaikan dengan bacaannya. Kalau memang dibaca panjang Maliki, maknanya adalah yang memiliki atau yang menguasai. Kalau dibaca Maliki, yang menguasai, itu berasal dari kata al-milk. Milk maksudnya kepemilikan. Sedangkan kalau dibaca Maliki, maknanya raja, berasal dari kata al-mulku atau kerajaan. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Mukmin ayat 16. Allah berfirman, limanil mulkul yaum lillahil wahidul qahhar. Bagi siapakah al-mulku, kerajaan, al-yauma, pada hari ini, maksudnya di hari kiamat, yaitu lillahil wahidil qahhar. Pada hari kiamat kerajaan adalah bagi Allah, zat yang esa dan yang maha memaksa. Surat Mukmin ayat 16. Yaumiddin maknanya adalah hari pembalasan atau hari kiamat. Sebagaimana dalam surat Nur ayat 25, yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Di pada hari itu Allah akan melaksanakan pembalasan mereka dengan hak. Jadi dinahum di situ bermakna pembalasan. Atau dalam surat As-Saffat ayat 53, A'inna lamadinun. Bukankah kami lamadinun, orang-orang yang dibalas. Jadi ad-din di sini bermakna hari pembalasan, maksudnya hari kiamat. Pada hari itulah Allah akan membalas semua amal yang dikerjakan oleh umat manusia selama mereka hidup di dunia. Dalam hadis Allah berfirman pada saat mengumpulkan semua umat manusia. Anal malik, aina mulkul ard. Sayalah raja, sayalah raja.
mana raja-raja yang dulu ada di dunia. Jadi saat besok dikumpulkan di hari kiamat, tidak ada lagi raja-raja yang dulu mereka berkuasa di dunia. Saat itu mereka sama kedudukannya dengan manusia-manusia yang lain. Semua akan menjalani pembalasan atau pengadilan yang akan dilaksanakan oleh Allah sebagai satu-satunya raja yang berkuasa yang akan menghukumi pada hari itu. Nah, 3 ayat yang awal dari surat Al-Fatihah ini merupakan pujian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari 3 ayat ini sudah mengandung pelajaran yang merupakan inti dari ajaran agama Islam atau inti ajaran yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Dari 3 ayat ini Allah telah menjelaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Karena Allah adalah zat yang maha sempurna, memiliki segala sifat yang sempurna, sehingga segala puji hanya layak diberikan kehadirat Allah. Allah yang menguasai seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Rabbal Alamin. Di dunia sampai di akhirat. Semua tunduk dalam penguasaan, pengendalian, dan pengaturan Allah. Sebagai Tuhan yang mengatur, yang mengendalikan, Allah dengan kesempurnaan sifat-sifat yang baik, Allah penuh kasih sayang kepada semua makhluk. Sampai Allah juga memberikan kasih sayang secara khusus kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Dan kasih sayang Allah kepada hamba yang beriman itu akan bisa dinikmati nanti pada hari akhirat atau setelah kematian. Jadi orang-orang kafir jahiliyah pada zaman Rasulullah SAW, mereka tidak percaya bahwa setelah kematian manusia itu akan dibangkitkan lagi. Mereka tidak percaya adanya alam akhirat, apalagi adanya pembalasan, hari pembalasan. Mereka tidak percaya. Dalam keyakinan mereka, manusia kalau sudah mati, ya berakhirlah kehidupannya. Mereka bahkan mempertanyakan, kalau manusia nanti akan dibangkitkan kembali, bagaimana nenek moyang mereka yang sudah
beribu-ribu tahun meninggal dunia, apakah mungkin mereka juga akan dibangkitkan kembali? Itu pertanyaan mereka. Nah, Allah menjelaskan bahwa nanti manusia ini akan kembali menghadap kepada Allah, akan mengalami hidup di akhirat. Pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan dan akan dihukumi oleh Allah dalam hari pembalasan. Di saat itu Allah akan menghukumi semua perbuatan amal yang dikerjakan oleh umat manusia selama hidup di dunia. Dan akhirnya Allah akan memberikan kasih sayangnya khusus kepada hamba-hambanya yang beriman, yaitu manusia yang selama hidup di dunia mereka mau taat kepada peraturan-peraturan Allah. Mereka menjalankan syariat yang telah Allah turunkan. Mereka mau beribadah kepada Allah dengan mukhlis, sehingga mereka akan mendapatkan pembalasan dengan kebaikan-kebaikan, lipatan-lipatan pahala yang Allah berikan. Kemudian Allah beri rahmat, kasih sayang, sehingga mereka layak untuk dimasukkan ke dalam surga. Jadi sebenarnya manusia kalau hanya mengandalkan amal perbuatan, pahala atas amal, maka mereka tidak akan bisa mencapai surga Allah yang penuh dengan kenikmatan yang akan berlangsung selama-lamanya. Jadi pahala atas amal kebaikan yang dikerjakan manusia itu belum sebanding dengan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak, tidak terhingga, dan kekal abadi yang Allah sediakan di surga. Hanya dengan rahmat kasih sayang Allah, orang iman itu akhirnya bisa masuk ke dalam surga. Itulah yang dijelaskan dalam sifat Ar-Rahim. Nah, karena itu di awal ayat Allah berfirman, Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepada Engkau Allah, na'budu, menyembah kami, wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau Allah, nasta'inu, minta pertolongan kami. Perhatikan ayat iyyaka na'budu. Di sini dalam kalimat ini Allah mendahulukan menyebut maf'ulnya atau objek. Kemudian Allah ulangi lagi, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Susunan kalimat yang demikian ini punya maksud bahwa kita sebagai hamba Allah hanya berhak untuk menyembah kepada Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maka dalam firman-Nya Allah menyebutkan iyyaka na'budu. Ini berbeda dengan kalimat na'buduka. Kalau na'buduka itu maknanya kami menyembah kepadamu.
Kalau objek penderita atau maf'ul bihnya itu didahulukan, itu mempunyai pengertian pembatasan. Jadi maksudnya hanya kepada Engkau kami menyembah, tidak boleh kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Itu yang dimaksud iyyaka na'budu. Kemudian Allah mengulangi lagi menyebutkan maf'ul bihnya atau objek. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu Allah kami mohon pertolongan. Penggalan kalimat ini merupakan pernyataan bahwa kita sebagai hamba Allah hanya berserah diri kepada Allah. Kita melepaskan diri dari kekuatan dan kekuasaan selain Allah. Kita tawakal hanya kepada Allah. Nah, ayat ini merupakan inti sari atau inti dari surat Al-Fatihah. Inilah pernyataan kita sebagai hamba Allah terhadap Allah. Setelah kita memahami bahwa Allah lah Tuhan yang maha sempurna, yang memiliki segala sifat yang baik, tidak ada cacat, sehingga hanya Allah satu-satunya zat yang berhak kita puji, maka selanjutnya kita sebagai hamba Allah menyatakan, karena itu kita hanya beribadah kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah. Kita lepas dari segala bentuk syirik, kemusyrikan, yaitu segala bentuk peribadatan, penyembahan kepada selain Allah, juga segala bentuk syariat-syariat dalam ibadah yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang diajarkan dalam surat Al-Fatihah. Dulu orang-orang kafir Quraisy, mereka mengenal Allah. Mereka menyebut Allah sebagai Rabbul Ka'bah, penguasa Ka'bah. Mereka juga meyakini bahwa yang menciptakan langit bumi adalah Tuhan, penguasa Ka'bah, yang mereka juga kenal dengan nama Allah. Namun mereka tidak bisa mensifati Allah sebagaimana zat Allah yang sebenarnya. Mereka tidak percaya Allah akan membangkitkan manusia-manusia yang sudah mati. Kemudian mereka juga
masih menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Mereka menyembah patung, ada yang menyembah api, ada yang menyembah matahari. Itulah bentuk kemusyrikan. Karena mereka belum bisa mengagungkan kepada Allah dengan semestinya. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Karena itu dalam surat Al-Fatihah ini tadi 3 ayat pertama Allah sudah menerangkan bahwa Allah lah sebagai Tuhan yang menguasai semua makhluk, menguasai kehidupan, tidak hanya di dunia, bahkan ada kehidupan di akhirat. Allah yang merajai kehidupan di akhirat nanti, dan Allah akan membalas atas semua amal perbuatan manusia. Allah yang memberi rezeki, anugerah pada semua makhluknya ketika ada dalam kehidupan di alam dunia. Maka dengan sifat-sifat ketuhanan Allah yang maha menguasai, maha menjaga, maha mengatur, dan yang menciptakan semuanya, sudah seharusnya umat manusia hanya menjadikan Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, inilah yang belum dimengerti oleh orang-orang Quraisy. Mereka hanya mengenal Allah sebagai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menyelamatkan mereka dikala mereka dalam keadaan bahaya, bahkan tempat mereka berdoa, walaupun mereka juga menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, seharusnya ketika umat manusia sudah menyadari bahwa Allah lah yang maha mencipta, Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang maha mengatur, apalagi sudah meyakini bahwa di balik kehidupan di alam dunia ini, semua manusia pada akhirnya nanti akan dibangkitkan di hari kiamat untuk kembali menghadap kepada Allah, maka sudah seharusnya ketika manusia hidup di dunia menikmati nikmat yang Allah berikan yang tidak terhingga, sangat durhaka bila manusia mengkufuri nikmat-nikmat Allah ini dengan masih menyembah
atau beribadah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, termasuk juga beribadah dengan mengikuti syariat-syariat yang tidak ditentukan oleh Allah. Karena itu, disinilah pentingnya pernyataan, pengakuan kita sebagai hamba. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah, kami melaksanakan ibadah. Lebih dari itu, dengan segala keterbatasan, kemampuan, dan berbagai kelemahan yang ada pada diri kita sebagai hamba Allah, makhluk Allah, maka kita sebagai manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan dari pihak lain. Ini karena memang kita ini diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Dalam kehidupan tidak mungkin kita sendiri tanpa adanya pertolongan dari pihak lain. Manusia sejak lahir sudah mendapat pertolongan dari orang tua dan keluarga dekatnya yang merawat, mendidik sampai menjadi dewasa, dan dalam kehidupan pun tidak bisa lepas dari pertolongan-pertolongan pihak lain. Di dalam kita melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah pun, kita banyak sekali kekurangan, kelemahan sebagai manusia yang mempunyai hawa nafsu. Sangat sulit untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sempurna, tidak mungkin. Dengan baik saja, itu sangat sulit. Apalagi untuk mengalahkan godaan dari syaitan. Di awal kita diperintah untuk ta'awud, mohon perlindungan kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa melindungi kita, yang bisa menjaga kita, terutama dari godaan-godaan syaitan. Karena Allah lah yang menciptakan syaitan itu. Maka dari itu, kita juga diajarkan untuk melepaskan diri dari memohon pertolongan atau perlindungan dari pihak-pihak lain selain hanya kepada Allah. Inilah yang dimaksud tawakal. Dalam ayat ini Allah berfirman, wa iyyaka nasta'in. Artinya kita diperintah untuk menyatakan hanya kepada Engkau Allah kami mohon pertolongan. Nah, pertolongan ini dalam urusan dunia ataupun urusan mencari akhirat. Artinya dalam kegiatan-kegiatan keduniaan maupun dalam urusan ibadah. Kita juga hanya mohon pertolongan pada Allah. Dan kita membutuhkan pertolongan Allah itu. Tidak mungkin kita akan bisa tanpa ditolong oleh Allah. Ada firman Allah dalam ayat lain, yaitu surat Hud ayat 123. Allah berfirman, fa'budhu wa tawakkal alaih wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun.
fa'budhu, beribadahlah kepada Allah. Wa tawakkal alaih, dan tawakallah atas Allah. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Allah tidak akan lupa dari segala apa yang kalian amalkan. Jadi di dalam ibadah kepada Allah kita diperintah untuk melaksanakan ibadah hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah kecuali untuk ibadah kepada Allah secara mukhlis. Kemudian dalam surat Az-Zumar ayat 2 Allah juga berfirman, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishal lahuddin ala lillahi dinul khalis. Kami Allah telah menurunkan kepada engkau Muhammad Alkitab, Al-Quran bil haq, dengan hak. Fa'bud, maka sembahlah Allah kepada Allah, mukhlishal lahuddin, dengan memukhliskan agama ini bagi Allah. Ala lillahi dinul khalis, ingatlah bagi Allah hanya agama yang mukhlis. Nah, jadi Allah menurunkan Al-Quran, kitab Al-Quran, ini sebagai pedoman di dalam kita melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah. Maka kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah secara mukhlis, dalam arti kita beribadah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, dan juga yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad berupa hikmah, yaitu yang terdapat dalam kitab Al-Hadis yang berisi sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah selain memberi kitab Al-Quran, Allah juga memberi wahyu berupa hikmah yang sekarang kita kenal dalam kitab Al-Hadis. Sesuai firman Allah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah bahwa saya oleh Allah diberi kitab Al-Quran dan yang semisal Al-Quran. Maksudnya Al-Hadis. Jadi praktek kita beribadah secara mukhlis itu adalah beribadah dengan mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian di dalam beribadah kita juga diperintah untuk hanya tawakal kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Ini bagian dari ibadah. Kita tidak boleh menjadi hamba yang sombong, tidak menyadari akan kekurangan, kelemahan, dan ketidakberdayaan kita, termasuk di dalam urusan ibadah kepada Allah. Kita harus banyak mohon pertolongan kepada Allah agar kita diberi kekuatan dan kemampuan untuk bisa melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah, sehingga mendapat ridho Allah, mendapat tidak hanya kasih sayang Allah di dunia, namun juga mendapat kasih sayang Allah di surga nanti. La haula wala quwata illa billah.
Tidak ada daya kekuatan untuk bisa mentaati perintah-perintah Allah. Dan tidak ada upaya untuk bisa menghindari dari segala bentuk maksiat kepada Allah, kecuali hanya dengan pertolongan Allah dan penjagaan dari Allah. Karena itu, maka dalam ayat berikutnya kita diperintah untuk berdoa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, memberilah hidayah Engkau Allah kepada kami. As-sirata, pada jalan. Al-mustaqima, yang lurus. Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya sirata ladzina, jalannya orang-orang an'amta, yang telah memberi nikmat Engkau Allah alaihim, atas mereka. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang dimurkai, alaihim, atas mereka. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yang dimaksud, berilah kami petunjuk di sini adalah petunjuk berupa taufik atau pertolongan Allah, bimbingan Allah, sehingga bisa menjalani apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah, yaitu as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus maksudnya adalah jalan yang kalau ditempuh bisa sampai kepada tujuan. Ya, jalan ibadah yang kalau kita jalankan akan bisa mencapai surga Allah. Itulah as-siratal mustaqim. Dalam surat Al-An'am ayat 153, Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Bahwa ini, wa anna hadza sirati mustaqima, ini yaitu apa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran ini. Sirati mustaqima, jalanku Allah yang lurus. Fattabi'u, ikutilah. Wala tattabi'us subul, dan kalian jangan mengikuti berbagai jalan selain Al-Quran. Fatafarraqu bikum an sabilih, karena berbagai jalan selain Al-Quran dan Al-Hadis itu akan menyebabkan kalian berpecah belah, berfirqah-firqah, jauh dari jalan Allah. Jadi siratal mustaqim itu maksudnya ya Al-Quran, yang kalau kita ikuti maka akan membawa kita sampai pada tujuan, yaitu surga Allah. Nah, kita mohon hidayah dari Allah, artinya mohon diberi bimbingan, pertolongan, sehingga kita bisa tetap dalam melaksanakan ibadah berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam ayat ini diterangkan, yang dimaksud siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Maksudnya
para nabi dan orang-orang solih di masa lalu. Sebagaimana yang diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Surat An-Nisa ayat 69 yaitu wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat, yaitu bersama para nabi, orang-orang yang siddiq, para syuhada, dan orang-orang yang solih. Mereka itulah sebaik-baiknya teman. Jadi Allah sudah menerangkan yang dimaksud jalan orang-orang yang Allah beri nikmat adalah jalan yang ditempuh para nabi, orang siddiq, para syuhada, dan orang-orang solih. Tersebut dalam surat An-Nisa ayat 69. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang dimurkai, alaihim, atas mereka. Al-maghdub alaihim. Yang dimaksud ini adalah orang Yahudi. Mereka orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Karena mereka sebenarnya sudah mengetahui ilmu, tapi mereka sengaja menentang, sengaja tidak mengikuti ilmu yang telah Allah berikan kepada mereka. Maka mereka disebut golongan yang dimurkai oleh Allah. Mereka berpaling, alladzina a'radu anil haq ba'dal ilmi bih. Mereka berpaling dari kebenaran setelah mereka mengetahui kebenaran itu. Itulah sifat orang-orang Yahudi. Waladdallin, bukan jalannya orang yang sesat. Maksudnya ini orang-orang Nasrani. Mereka tersesat. Jadi sejak awal orang-orang Nasrani itu sudah dalam keadaan sesat. Mereka tidak mengetahui kebenaran. Al-ba'idina anis shawab hayratan wajuhlan. Mereka jauh dari kebenaran karena Allah tidak memberikan hidayah, dan mereka bodoh serta bingung. Maka disebut sesat. Ya, kedua golongan ini akhirnya tidak akan bisa sampai kepada tujuan. Golongan yang dimurkai maupun golongan yang tersesat jalan. Kedua-duanya tidak akan sampai kepada tujuan. Maka ya kita memohon kepada Allah jangan sampai kita dijadikan atau melewati jalan yang ditempuh oleh dua golongan ini. Ya, terkait dengan ayat ini di dalam riwayat disebutkan an Adi bin Hatim qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qoulihi ta'ala ghairil maghdubi alaihim qala hum al-yahud. Di Adi bin Hatim pernah bertanya kepada Rasulullah mengenai firman Allah ghairil maghdubi alaihim. Qala, Nabi menjawab hum al-yahudu. Mereka adalah orang Yahudi. Waladdallin. Bagaimana tentang orang-orang yang sesat? Qala, Nabi, an-nasara hum ad-dallun. Mereka adalah orang-orang Nasrani. Mereka itulah orang-orang yang dalam keadaan sesat. Apa bedanya orang yang dimurkai dan sesat? Ini dulu digambarkan seperti kalau orang yang dimurkai itu seperti orang yang sudah melihat ada rambu-rambu larangan di suatu jalan. Ada rambu-rambu warna merah, bulat merah, kemudian tengah-tengahnya ada garis putih.
itu artinya dilarang masuk, tapi kemudian dia nekat masuk ke jalan itu. Nah, itu gambaran, itulah orang yang maghdub. Mereka tahu ilmu, tahu tentang kebenaran, tetapi mereka nekat menerjang, tidak mengakui kebenaran itu, mengingkari kebenaran itu. Nah, sedangkan ad-dhalin, orang yang sesat itu digambarkan seperti orang yang memang tidak tahu arah, tidak tahu jalan untuk mencapai tujuannya. Akhirnya dia lewat jalan yang keliru. Akhirnya tentu tidak akan sampai pada tujuan. Itulah orang yang sesat. Kedua golongan ini tentu rugi. Rugi. Mereka gagal dalam hidupnya karena mereka tidak mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah, sehingga mereka tidak bisa menempuh jalan yang Allah kehendaki, Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang bisa membawa mereka menuju tujuan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, demikianlah surat Al-Fatihah. Jadi terdiri dari 7 ayat. Kalau kita simpulkan, 3 ayat pertama itu merupakan pujian kepada Allah. Kemudian ayat keempat, ayat yang tengah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu merupakan pernyataan dan pengakuan kita sebagai hamba Allah. Dan inilah intisari dari surat Al-Fatihah, apa yang Allah kehendaki bagi kita sebagai hamba Allah, bahwa kita harus beribadah hanya kepada Allah dan bertawakal hanya kepada Allah. Kemudian 3 ayat yang berikutnya, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, itu 1 ayat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat ke-6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat ke-7. Itu berisi doa, ya, sebagai praktek bahwa kita memohon kepada Allah, ya, kita berdoa, ya, mohon untuk diberikan hidayah, bimbingan, sehingga bisa tetap dalam menetapi Al-Quran dan Al-Hadis sebagai petunjuk yang telah Allah turunkan bagi umat manusia sejak zaman Nabi Muhammad SAW ila yaumil qiyamah. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa Nabi menyebut Al-Fatihah sebagai umul kitab atau umul Quran. Ternyata setelah kita kaji, memang isi dari Al-Fatihah ini merupakan intisari atau ringkasan dari kandungan ajaran yang terdapat di dalam kitab Al-Quran. Karena itu kita di dalam sholat juga diperintah untuk membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Jadi 17 kali tiap hari paling sedikit kita membaca Al-Fatihah. Tentu yang dimaksud adalah agar kita bisa menghayati apa yang kita baca dan kita bisa mengamalkan sesuai dengan apa yang kita nyatakan dan kita mohonkan kepada Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.